Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adi Setiawan. Di video kali ini saya akan membahas sebuah misteri kamar belakang. Sepanjang jalan aku berpikir apa yang akan kupersiapkan untuk kebawa ke kota Bandung. Menyusun jadwal perjalanan apa saja yang akan kukerjakan dan tempat-tempat apa saja yang akan kukunjungi. Tujuanku ke Bandung bukan hanya untuk menjenguk ponakan yang sakit, tapi juga mengeksplor objek wisata baru di sana. Sore aku baru berangkat sendiri menuju kota Bandung yang rutin kudatangi setahun 3 kali. Menjenguk ponakan-ponakan yang lucu, wisata kuliner, wisata belanja, dan wisata alam. Bandung adalah salah satu kota favoritku selain Jogja dan Solo. Aku masih lajang, jadi kemanapun pergi tidak ada yang menghalangi. Adikku yang tinggal di Bandung sering berpindah tempat tinggal, menyesuaikan dengan keadaan lingkungan dan kemampuan membayar sewa bulanan. Perumahan Gading Tutukana adalah rumah kelima yang ditempati. Ternyata rumah ini mampu dibeli adikku dari simpanan dolar yang ditukarkan menjadi rupiah karena lonjakan nilai tukar yang cukup tinggi di kala. Dengan menggunakan bus yang melaju cepat malam itu, aku tertidur lelap. Hingga akhirnya aku terbangun karena teriakan kondektur yang berteriak keras. Terminal, terminal, terminal habis. Segera aku rapikan tasku dan melompat turun. Kulirik jam tangan mungilku, ternyata baru jam 1 pagi, terminalnya agak sepi. Soreang, soreang, soreang bu, langsung berangkat, seru naik angkot di terminal. Nggak ngetem kan? Ayo bu, langsung jalan, sekalian mau pulang, ujar kenek itu. Aku pun duduk di samping pas supir. Sepanjang jalan kami berbincang tentang keadaan dan perkembangan kota Bandung yang terus berbenah mengembangkan objek wisata dan kuliner. Stop mang, saya turun di sini saja, pintaku pada Pak Supir yang segera menepi. Hati-hati ya bu, masih sempat Mang Sopir mengingatkanku. Jalan masuk perumahan sangat lebar, kalau siang Mang Beca mangkal di sini. Jam segini apa masih ada? Tadi siang aku sudah pesan adikku minta dijemput di sini, tapi dia sedang keluar kota. Hanya ada istri dan 2 bayinya yang sedang sakit di rumahnya. Akhirnya aku beranikan diri berjalan kaki menyusuri gerbang perumahan Gading Tutuka yang lebar, panjang, gelap, dan sepi. Neng, mau kemana? Suara Mamang Beca mengagetkanku dari belakang. Oh, ini Mang mau ke blok ini, keponakan saya sakit. Jawabku tanpa curiga. Wah, itu mah jauh Neng. Ayo ikut beca saya aja. Kebetulan saya kemalaman, satu arah lewat situ. Mang Beca yang tak menampakkan wajahnya menawarkan diri. Wah, kebetulan banget. Daripada jalan kaki sendirian jam segini, mending naik beca. Tanpa bertanya berapa ongkosnya, aku segera naik ke beca. Beca melaju lembut diiringi semilir angin dini hari sekitar masih gelap. Hanya ada lampu penerangan jalan yang nampak bersinar redup. Tak ada obrolan Mang Beca denganku saat itu. Kami hanya saling diam. Nah, udah sampai Neng, itu bukan rumahnya? Tanya Mang Beca. Oh iya emang betul, kok Mang tahu sih? Padahal remang-remang pelang alamatnya lepas loh, tanyaku sambil senyum. Ini kan wilayah saya Neng, tiap hari saya lewat sini. Oh iya ya, berapa ongkosnya Mang? Tanyaku. Gak usah Neng, Mamang ikhlas, ini sekalian jalan pulang ke rumah kok. Lain kali jangan ke wilayah ini tengah malam ya, si Mamang mengingatkan. Tanpa menunggu responku, si Mamang sudah berlalu pergi menghilang di keremangan malam. Tok tok tok. Assalamualaikum, ini Teteh. Waalaikumsalam Teh. Pintu terbuka, nampak adik iparku membukakan pintu. Kami pun masuk ke rumah dan ke ruang tamu. Ponakanku yang sulung baru berusia 5 tahun langsung bersandar manja di tanganku. Wah, badanmu panas pusing ya? Tanyaku yang dijawab dengan anggukan. Teh, tidur di kamar belakang aja ya. Memang belum dirapihin, baru 2 bulan pindah ke sini. Oke, mau ke kamar mandi dulu, ada airnya kan? Banyak, pakai tron sekarang. Tadi mau kompres anak-anak dulu, demamnya masih tinggi. Oh iya, silakan. Jam dinding menunjukkan pukul 2 tepat ketika mataku belum bisa terpejam. Padahal hari ini sangat melelahkan. Mungkin efek sudah tidur panjang di bus tadi. Mataku nanar mengamati kamar ini. Belum 2 bulan rumah ini dibeli, sepertinya bukan rumah baru. Karena cat dindingnya banyak yang sudah terkelupas. Pelapis dinding pun ada yang sudah pecah, lantai keramik model lama.
lemari kayu yang nampak tua, sepertinya bukan lemari dari rumah adikku yang lama. Pintu geser di kamar ini yang terbuka sepengkal lengan bukan hal yang umum untuk rumah tinggal. Perasaanku tak tenang, seperti ada yang mengawasi. Perlahan ku coba menutup mata sayup, terdengar seperti ada benda bergeser di kamar ini. Namun karena lampu kamar padam, tak terlihat apapun yang bergerak. Kututup mata rapat-rapat mencoba tak peduli apa yang terjadi. Hingga azan subuh berkumandang, aku sudah terbangun. Kunyalakan lampu kamar, pintu kamar sudah bergeser dan tertutup rapat. Pikirku, apakah adikku sudah kembali dari luar kota dan menggeser pintu ini? Tapi pulangnya jam berapa? Sudahlah. Kubasuh wajahku dengan air wudhu, terasa sejuk dan segar. Bersegera menunaikan sholat subuh dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Di ayat-ayat yang aku baca, semua berjalan normal. Tak ada yang aneh, namun ketika membuka lembaran kedua, kuletakkan Al-Quran di atas bantal. Tiba-tiba, lembaran Al-Quran bergerak sendiri dengan cepat, dengan hembusan angin yang entah dari mana datangnya. Dengan kaget, aku lompat dari kasur dan melangkah mundur. Aku keluar kamar dan duduk tertegun di kursi ruang tamu. Lama aku duduk di situ sambil berzikir dengan apapun yang ku bisa. Ada apa teh? Aku duduk di situ masih pakai mukena, tanya adikku heran. Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 5:30, di luar sudah nampak terang. Tari membuka gorden dan jendela agar cahaya pagi dan udara segar masuk ke rumah. Iqbal sudah pulang teh? Tanyaku. Belum, katanya sih besok pagi baru pulang, masih ada kerjaan soalnya. Semalam kamu ke kamar nggak teh? Enggak, kan jagain anak yang semalam akhirnya bisa tidur pulas. Nah, jadi siapa yang geser? Tutup pintu kamar jam 2 tadi pagi. Angin dari mana juga ya yang menggerakkan lembaran Al-Quran ini? Setelah makan siang, barulah aku dan Tari sempat ngobrol berbagai macam masalah dan keadaan sekitar rumah baru mereka. Teteh semalam jalan kaki dari gerbang depan ya? Tanya Tari. Naik beca diantar mamangnya sampai depan rumah, jawabku sambil santai. Hah? Jam berapa itu? Emang masih ada beca? Tari kaget. Masih kok, katanya dia pulang kemalaman, sekalian lewat sini pulang ke arah rumahnya. Teteh selama Tari di sini mamang beca itu mangkal dan masuk perumahan ini hanya sampai jam 5 sore. Nggak ada yang sampai malam, apalagi jam 1. Loh, buktinya semalam itu ada kok mamangnya pakai topi, beca dek kayu biasa ngobrol juga kok sedikit. Ya apapun itu yang penting teteh selamat sampai sini nggak dijahatin. Emangnya kenapa? Mungkin teteh sudah ditemenin dan dianterin sama Mang Ujang, tukang beca yang sudah meninggal minggu lalu karena tertabak bus di gerbang depan perumahan itu. Walah, innalillahi rojiun. Aku jadi kaget tercampur sedih. Terus pintu kamar belakang siapa yang geser? Yang jelas itu bukan ulah Mang Ujang, tapi ada yang mau kenalan sama teteh. Astagfirullah. Tamat. Seru juga ya endingnya. Kopi dulu bro. Lagi pada puasa ya? Mungkin gak tahu sih nontonnya siang apa malam ya. Kira-kira ada yang nonton sampai habis gini gak ya? Padahal ceritanya udah habis gitu. Cuman pengen ngerokok aja, ngopi. Kalau ada teman-teman yang punya cerita horor, boleh di DM aja di Instagram. Nanti saya bacain di sini gitu. Ya, buat teman-teman ya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir nih.